Kita akan masuk bab 28. Bismillah teman-teman sekalian. Ancaman bagi seseorang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya. Dan ini seringkali tidak difahami oleh sebagian orang karena kejahilannya. Dia main nyelonong aja ke sebuah masjid, langsung tiba-tiba maju menjadi imam. Padahal di situ mungkin ada imamnya. Ya. Walaupun dia merasa dirinya lebih layak untuk jadi imam, tetap saja tidak boleh di saat ada orang-orang yang membencinya. Atau mayoritas kaum. Kaum itu 3 orang ke atas ya. Atau mungkin mayoritas orang yang ada di situ memang tidak suka dia jadi imam. Mungkin karena kebencian duniawi, ataupun memang kebencian masalah agama. Ya, tapi umumnya karena kebencian duniawi mereka. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 484. Dan ini hadis yang urutan dari awal kita belajar. Dan di sebelahnya ada angka 1, bagi yang pegang bukunya tertulis titik 2, kemudian Hasan li ghairihi. Artinya menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Berbunyi dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu annahu shalla biqaumin falamma insarafa qala inni nasitu an astamirakum qabla an ataqaddama araditum bi salati qalu na'am wa man yakrahu dhalika ya hawariya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihuna lam tujawiz salatuhu udhunaihi. Yang artinya bahwa dia menjadi imam bagi satu kaum. Siapa dia? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jelas sahabat Nabi salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Setelah selesai sholat, dia berkata kepada makmum yang ada yang dia telah imami sholat mereka. Sesungguhnya aku lupa meminta pendapat kalian sebelum aku maju. Apakah kalian rela dengan sholatku? Maka para makmum menjawab, ya. Dan siapa yang membenci itu wahai pembela Rasulullah SAW. Talha bin Ubaidillah terkenal. Ya, sahabat Nabi, pembela Nabi SAW. Maka dia berkata, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini menandakan keimanannya. Sesungguhnya aku mendengar langsung Rasulullah SAW telah bersabda, laki-laki manapun yang menjadi imam bagi satu kaum sementara mereka membencinya, maka sholatnya tidak melewati kedua telinganya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dari riwayat Sulaiman bin Ayyub, yakni At-Talhi al-Kufi. Ya. Dan hadis ini bagaimana kita tahu telah ditelusuri oleh Syalban dan beliau angkat menjadi Hasan li ghairihi. Hadis ini teman-teman sekalian penting sekali direnungi. Dan kita coba mengorek beberapa mutiaranya. Yang pertama adalah kedudukan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kalau anda belum tahu, dia adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang jamin masuk surga. Yang Nabi SAW sebut langsung namanya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Ya, Talha bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, ya, Sa'd bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga. Nah, ini disebutkan Abdurrahman bin Auf di surga. Yang disebutkan nama-nama mereka, di antaranya adalah disebutkan nama Talha bin Ubaidillah. Dan dia seorang sahabat Nabi yang mulia. Ya. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Umurnya masih belasan tahun masuk Islam pada saat di Mekah. Jadi orang yang luar biasa memang terkenal pengorbanannya kepada Nabi atau terhadap Nabi SAW. Beliau berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Nabi SAW dan Islam tentunya. Ini kedudukan yang mulia. Walaupun beliau punya luar biasa seperti ini, ya, menjadi sahabat Nabi, menjadi pembela Nabi, menjadi orang yang banyak berkorban dan termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Namun dia tidak mau ceroboh. Ya. Terbukti di sini, satu waktu pada saat sedang orang lagi mau sholat berjamaah, dia langsung maju menjadi imam. Dan orang-orang pun membiarkan karena dia adalah sahabat Nabi. Setelah salam, beliau langsung ya, mengatakan, saya tadi lupa menanyakan kepada kalian apakah ada orang yang lebih layak jadi imam, apakah boleh saya jadi imam, apa kalian ridho dengan aku sholatku tadi? Maka para makmum mengatakan, ya, bagaimana kami tidak ridho dengan anda sementara anda pembela Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, aku telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, ya, kalau seorang laki-laki mengimami satu kaum dan mereka membenci dia menjadi imam, maka tidak akan melewati sholatnya kedua kupingnya. Maksudnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kedudukan yang sangat mulia dari Talha bin Ubaidillah. Bagaimana beliau tidak sombong dengan kedudukannya sebagai seorang sahabat. Dan dia pun tetap mendahulukan
sabda Nabi SAW dalam hidupnya. Dan ini penting diambil pelajaran teman-teman sekalian. Bagi seorang muslim, semua yang dia kerjakan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah dan juga mengikuti Nabi SAW baru bisa diterima. Dua syarat mutlak diterimanya amal, yaitu al-ikhlasu wa mutaba'ah. Ya, atau mutaba'atin Nabi SAW. Jadi ikhlas dan juga mengikuti Nabi SAW. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian, bukan lagi saatnya kita ya untuk selalu masuk ke masjid hanya untuk dipuji oleh orang, sholat, zikir, berdoa, baca Quran, hadir dalam majelis ilmu atau mengisi pengajian, lalu kemudian riya. Untuk apa? Manfaatnya apa? Tidak menggemukkan badan, ya, tidak mempertampan wajah, tidak menambah harta, tidak ada apa-apa. Kecuali dengan pujian orang atau hanya karena pujian orang saja. Dan semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan selalu Allah terima seluruh amal yang kita kerjakan. Karena memang sebagian salaf mengatakan, ya sesuatu yang paling berat yang aku selalu harus kontrol adalah keikhlasanku. Karena mungkin dia ikhlas di awal lalu kemudian syaitan masuk ya di tengah-tengah ibadah atau di akhir ibadah bahkan sehingga merusak seluruh ibadah yang sudah dikerjakan oleh dia. Oleh karena itu setiap muslim harus jeli sekali. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bagaimana seorang imam wajib mengetahui apakah atau syarat menjadi imam secara umum dan apakah makmum suka dengan dia atau tidak. Ini poin penting sekali ya, dan ini yang menjadi inti bahasan bab kita teman-teman sekalian. Jadi kita harus memahami apakah diterima atau tidak, mereka terima atau tidak. Ya. Tentu banyak orang suka karena imam, dengan imam mungkin karena suaranya bagus ya. Mungkin karena penampilannya rapi ya. Artinya tentu penampilan rapi ini harus diikuti dengan bacaan yang bagus ya. Karena syarat-syarat jadi imam juga harus bacaannya paling benar, hafalannya paling banyak dan seterusnya. Tapi suara yang bagus juga ini bagian daripada hal yang ditekankan sekali. Ya. Sebagaimana pernah seorang sahabat bernama Abdullah mimpi melihat panduan azan ya, dari seorang malaikat pada saat Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk ya mencari apa sih kira-kira tanda yang bisa digunakan untuk waktu sholat tiba. Setelah dia sampaikan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, ajarkan kepada Bilal lafaz azan itu karena dia lebih bagus suaranya daripada kamu. Supaya orang tertarik untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Kami pernah sholat di belakang satu imam. Subhanallah, sudah suaranya nggak bagus. Dia lama sekali baca ayat. Seakan-akan dia sedang mengulangi hafalannya. Ini mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Nanti akan kita jelaskan masalah adab-adab menjadi imam itu ya, insya Allah. Maka di sini teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi adalah si imam wajib mengetahui apakah para makmum suka dengan dia. Ya, baik ini suka, ya, tidak, jangan sampai tidak suka sama dia. Kalau tidak suka urusan dunia atau urusan akhirat, tapi yang umumnya masalah dunia, gitu kan? Maka dia sudah cukup untuk tidak menjadi imam. Dan itu lebih baik dia tinggalkan. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar insya Allah setelah saya baca beberapa hadis ya, karena hadis-hadis ini satu bab dan serupa. Jadi intinya dia harus tahu apakah kaum itu ridho dengan dia atau tidak. Ya, suka dia jadi imam atau tidak. Ya, nanti kalau dipersilahkan, ya, dia boleh bertanya apakah kalian ridho, dan ini penting. Makanya Talha bin Ubaidillah tanya apakah kalian ridho tadi aku jadi imam. Ya, pada saat dia mau maju pun bisa dibahasakan itu. Apakah boleh saya jadi imam? Mereka mengatakan iya silakan baik. Atau mungkin ada isyarat dari para makmum untuk mempersilahkan, maka itu insya Allah bisa mewakili. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tidak diterimanya sholat bagi imam yang dibenci oleh makmumnya. Ya. Kembali lagi ke masalah tadi, tapi ini lebih kepada inti hadis. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang mengimami satu kaum dan mereka membenci, sholatnya tidak akan melewati telinganya. Ini garis bawah teman-teman sekalian, penting sekali. Ya. Jadi makanya tidak boleh sembarangan. Saya lihat ada sebagian orang menyelonong masuk ke masjid, langsung jadi imam. Walaupun kadang-kadang dia tahu ada imamnya di situ. Termasuk adabnya teman-teman sekalian, kalau Anda sudah terlanjur maju, belum takbir, Anda masih sementara mau mengatur shaf. Nanti Anda lihat ada imamnya di situ datang, Anda persilahkan dia kembali. Kecuali Anda sudah takbir, itu berbeda. Ya. Nah, karena ada orang melihat itu terlalu dia tetap memaksakan diri untuk jadi imam. Mungkin ada sebagian orang suka dengan imam yang rutin, kemudian mereka tidak suka dengan Anda jadi imam. Percuma sholat Anda tidak diterima. Jadi ini perlu digarisbawahi. Kemudian hadis yang kedua dalam bab kita ini,
Sahih li ghairihi, dan urutan 485 dari awal kita belajar dari Atha bin Dinar Al-Hudhali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum salat." Saya ulangi, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum salatan wa la tas'adu ila as-sama' wa la tujawizu ru'usahum. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه." Hadis ini sahih ya, di ghairihi, dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Artinya kata Nabi SAW, 3 orang yang Allah tidak menerima sholat dari mereka dan sholatnya tidak naik ke langit, bahkan tidak melewati kepala mereka. Yang pertama dari 3 orang ini, seorang laki-laki yang menjadi imam bagi satu kaum sementara mereka membencinya. Yang kedua, seseorang laki-laki yang mensolati jenazah sementara dia tidak diperintahkan atau tidak minta jadi imam. Yang ketiga, seorang wanita yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur pada suatu malam tapi dia menolaknya. Hadis ini teman-teman sekalian termasuk hadis-hadis yang ringkas tapi berisi padat sekali larangan-larangan Nabi SAW. Dan bagi orang yang peduli dengan sholat, dia akan khawatir dengan ini. Yang pertama adalah karena ini tidak naik ke langit, tidak diterima oleh Allah SWT, tidak dilaporkan, tidak dibawa kepada Allah SWT. Dia tidak akan percuma dia sholat, buang-buang waktu saja. Ya. Seorang laki-laki yang menjadi imam bagi satu kaum sementara mereka membencinya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar nanti ya. Setelah kita jelaskan atau baca semua hadis ini, kita akan baca insya Allah nanti atau kita akan paparkan apa sih sebenarnya syarat menjadi imam itu. Ya. Supaya kita lebih hati-hati. Karena kalau seseorang diantara syaratnya nanti adalah harus makmum tidak membencinya. Walaupun dia bacanya bagus, hafalannya bagus, selama makmum tidak suka nggak boleh jadi imam. Sudah cukup dia meninggalkan. Akan lebih besar pahalanya dia tidak jadi imam. Kemudian tentu di sini membencinya urusan duniawi pun sama. Kalau sudah mayoritasnya tidak suka, nggak boleh. Kalau cuma 1-2 orang yang tidak suka, dia nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hampir seluruhnya satu masjid tidak suka, gitu kan, maka ini tidak boleh jadi imam. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang mensolati jenazah sementara dia tidak diperintahkan. Ini juga mirip tadi, menjadi imam. Kalau tadi disebutkan sholat 5 waktu, ini sholat jenazah. Jadi teman-teman, ada baiknya Anda bertawadhu. Ya. Pada saat Anda masuk ke dalam satu musola, satu masjid, ada imam yang Anda biarkan dia jadi imam. Tidak ada imam, mereka lagi pada cari imam, Anda tidak usah tiba-tiba menawarkan diri. Tunggu saja gitu. Kecuali Anda lihat memang orang sudah bingung, nggak ada imam, ya, iqamah sudah dikumandangkan, baru Anda mengatakan, Anda tanya, boleh nggak saya jadi imam? Kalau dipersilahkan Anda jadi imam. Ya. Jangan tiba-tiba main nyelonong aja, gitu kan? Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Karena ini tidak diterima sholatnya, percuma. Dan ini sangat erat hubungannya sama bab 27 yang tadi sempat kita ulangi sedikit hadisnya. Kalau imam seperti ini, dia nggak diterima sholatnya, tapi seluruh makmum diterima sholatnya. Dan yang ketiga adalah ini peringatan kepada para wanita. Seorang wanita yang diajak oleh suaminya untuk tidur bersama, untuk biologi, selalu dia menolak. Ini juga banyak sekali syaitan menjerumuskan para muslimah kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, hanya karena merasa lebih dari suaminya. Ya, tidak usah terlalu dandan menawarkan diri buat suami, ya, tidak usah memenuhi kebutuhan suami, nanti akhirnya dia terlalu percaya diri atau apalah was-was syaitan. Semuanya harus dilawan. Layani biologi suami Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami sudah cukup capek di luar bekerja, maka Anda sebagai muslimah wajib menghilangkan penatnya itu. Memenuhi kebutuhannya, biologisnya, makanannya, ya. Hilangkan capeknya, semua itu pahala yang sangat besar. Kemudian hadis nomor 486 urutan 3 dalam bab kita Hasan Sahih, ini cuma sebuah sanad, dikatakan dan dia, maksudnya Atha bin Dinar Al-Hudhali radhiyallahu anhu meriwayatkan
dengan sanad lain. Oh maaf, ini masih Ibnu Khuzaimah. Mohon maaf saya keliru. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan lagi dengan sanad lain, tapi dinisbatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dimarfu'kan kepada Nabi SAW. Lalu hadis 487 urutan 4 dalam bab kita dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, al-abdul abiku hatta yarji' wal mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." 3 orang yang sholat mereka tidak melewati telinga mereka. Seorang hamba sahaya yang kabur dari majikannya sampai dia pulang. Seorang wanita yang bermalam sementara suaminya marah atau murka kepadanya. Dan imam bagi satu kaum sementara mereka membencinya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan gharib. Tapi Syekh Albani sudah menelusuri dan dihilangkan istilah gharibnya sehingga dia derajatnya adalah hasan. Dan ini hadis terakhir dalam bab ke-28 ya. Hadis ini sama tadi, masih ancamannya sama, sholatnya tidak akan diterima. Kalau tadi sebelumnya disebutkan tentang seseorang yang mengimami 5 waktu sholat wajib, salah satu dari 5 waktu sholat, atau mengimami jenazah, atau perempuan yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk biologis. Kalau hadis yang 487 disebutkan, ya, 3 orang tidak diterima sholatnya adalah ada tambahannya, berarti ini seakan-akan golongan keempat ya, yang tidak diterima sholatnya, yaitu seorang hamba yang lari dari tuannya atau majikannya sampai dia kembali. Hamba sahaya tentu sudah tidak ada sekarang ya di zaman kita, atau mungkin ada di beberapa wilayah kami tidak tahu posisinya, karena sebagian orang mengatakan masih ada di Mauritania dan beberapa wilayah lain. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zaman dulu ada hamba sahaya. Hamba sahaya biasa dari hasil peperangan atau orang yang dirampok ya, lagi perjalanan lalu dirampok lalu kemudian dijual di pasar perbudakan. Zaman dulu ada seperti itu ya, ada perbudakan. Nah, dan sunnah dalam Islam adalah membebaskan mereka. Nah, kalau ada seorang budak, dia nggak boleh lari dari tuannya. Dalam Islam hukumnya ada seperti itu. Ya, tidak boleh lari dari tuannya. Kalau dia lari, ya, maka tidak diterima sholatnya. Maka dia harus izin dengan tuannya. Dia seorang budak. Kalau tuannya bebaskan dia, baru dia bisa bebas. Atau ada juga istilah mukatib. Mukatib ini adalah seorang budak yang negosiasi sama majikannya sambil mengatakan, saya mau bebas. Ya, kira-kira apa syaratnya? Misalnya kata majikannya, atau dia langsung mengatakan, saya mau bebas, bisa nggak saya tebus diri saya dengan duit? Majikannya mengatakan, bisa, kau bayar 10 juta misalnya. Lalu dia mengatakan, baiklah, bisa nggak saya bayar setiap bulan 1 juta? Berarti 10 bulan saya bebas. Kalau majikannya mengatakan iya, dan ini memang dianjurkan, majikan tidak boleh menolak ini, anjurannya begitu. Kemudian terjadilah pembebasan dia setelah 10 bulan misalnya, seperti itulah. Ya, seperti kasus Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu pernah menjadi hamba sahaya di seorang Yahudi. Yahudi tersebut memberikan syarat dia harus menanamkan sekian ya, ratus pohon kurma. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun membantunya dengan para sahabat sehingga akhirnya bebaslah Salman radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah mirip dengan tadi, yaitu seorang istri yang menginap sementara suaminya marah padanya. Dan ini tidak harus satu rumah ya. Makanya seorang muslim harus paham masalah ini. Satu rumah lebih pantas untuk tidak boleh meninggalkan suami. Ingat ibu-ibu sekalian, cara terbaik untuk membuat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih juga hati suami, dia makin cinta, dia makin sayang, adalah jangan buat dia marah. Itu poinnya. Jangan buat dia marah, buat dia tenang. Berikan makanan yang enak, layani dia, pijat, hilangkan capeknya, hibur dia, layani biologisnya. Semua maksimalkan apapun yang Anda bisa lakukan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan membuat dia ridho. Ya. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, istri manapun yang membuat suaminya marah, maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, muslim pahami baik-baik. Anda seperti sedang berhadapan dengan Tuhan Anda. Maka yang di langit Allah Azza wa Jalla murka padanya sampai suaminya ridho. Jadi nggak boleh main-main soal-soal seperti ini. Ya. Ini termasuk tidak diterima sholatnya. Biar ibu sholat tahajud 1000 rakaat nggak diterima. Sementara suami ibu marah. Banyak muslimah tidak paham masalah ini. Suaminya ditinggal, kecewa, nggak ada yang biologis, buang muka, ngambek. Kemudian
Ya. Dia pun sholat tahajud. Kan diterima sholatnya percuma. Sholat wajibnya nggak diterima, apalagi sholat sunnahnya. Dan Nabi SAW sudah berikan Anda sebuah kata kunci yang luar biasa. Kata beliau, wanita di surga adalah wanita kalau yang dia disakiti atau dia menyakiti. Ya, dibayangkan dia pun kalau disakiti, maka dia akan datang memegang tangan suaminya lalu mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mataku sampai kau ridho kepadaku. Pola ini yang paling tepat untuk menundukkan atau meraih hati suami. Maka suami, Allah SWT sudah ciptakan kami para laki-laki, kalau istri begitu kami akan mengatakan, oh enggak, saya yang salah. Maka dia pun akan minta maaf. Ya. Dan yang ketiga dikatakan adalah, ini saksi bahasan kita, dan seorang imam yang mengimami satu kaum sementara mereka membenci itu. Mereka tidak suka orang ini menjadi imam.